Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Aulia Muhammad dengan NPM 4112210046. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perkembangan kecakapan interpersonal saya selama mengikuti kelas ini dan motivasi karir saya, dan juga serta memberikan rangkuman materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 15, serta akan memberikan review buku yang telah saya pelajari pada awal pertemuan. Oke, mari kita mulai. Oke, yang pertama ada di sini ada perkembangan kecakapan personal sebelum kelas dan setelah kelas. Nah, jadi sebelum kelas itu saya itu merasa saya sebelum mengikuti kelas itu saya itu merasa sering mengalami kesulitan ya dalam membangun komunikasi yang efektif gitu. Baik maupun secara personal maupun profesional gitu. Jadi saya itu cenderung kurang percaya diri dalam menyampaikan ide dan menghadapi perbedaan pendapat saya gitu. Seperti itu mungkin untuk sebelum kelas ya. Namun setelah kelas itu, setelah 15 pertemuan ini yang saya alami itu banyak perubahan yang saya rasakan gitu. Misalnya saya belajar pentingnya mendengarkan aktif, memahami perspektif orang lain, dan cara menyampaikan pesan secara lebih jelas dan percaya diri gitu. Nah, saya juga memahami konsep komunikasi verbal dan nonverbal yang membuat interaksi saya menjadi lebih bermakna gitu. Oke, lanjut ke motivasi karir saya ya. Jadi saya itu bercita-cita ya menjadi seorang web designer profesional yang dapat menciptakan antarmuka dan pengalaman pengguna yang tidak hanya estetis tentunya, tetapi juga fungsional dan berdampak pastinya ya. Jadi menurut saya itu dunia web design itu selalu menarik gitu karena sifatnya yang dinamis dan berpusat pada kreativitas, teknologi, dan kebutuhan pengguna gitu ya. Jadi saya itu ingin menjadi bagian dari tim yang mampu gitu ya memberikan solusi desain yang inovatif dan membantu bisnis mencapai tujuannya melalui platform digital yang efektif gitu. Nah, bagi saya web design itu lebih dari sekedar pekerjaan, tapi ini web design itu bisa masuk lah ya ke alat seni lah ya, ke seni atau alat untuk menyampaikan pesan gitu ya. Jadi membangun hubungan dengan pengguna dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan gitu. Saya membayangkan diri saya itu bekerja di sebuah perusahaan teknologi atau agensi desain yang memiliki budaya inovasi, kolaborasi, dan fokus pengembangan individu gitu ya. Nah, apa aja sih persiapan saya untuk mencapai cita-cita saya ini gitu ya. Nah, untuk mencapai cita-cita saya ini, saya itu telah memulai perjalanan saya dengan mempelajari keterampilan dasar hingga lanjutan dalam desain web gitu ya. Jadi dalam belakangan ini itu saya aktif mengasah kemampuan teknis dalam bidang-bidang seperti desain antarmuka pengguna atau UI ya. Jadi saya belajar bagaimana menciptakan desain yang menarik secara visual dengan memanfaatkan prinsip-prinsip desain seperti hierarki visual, tipografinya, dan penggunaan warnanya gitu ya. Nah, yang kedua itu saya juga mempelajari UX atau user experience ya, atau pengalaman pengguna. Nah, di sini saya mempelajari bagaimana cara merancang situs web yang mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna gitu ya. Nah, ini juga termasuk penelitian pengguna, pembuatan wireframe dan pengujian prototipe-nya gitu. Nah, untuk yang ketiga saya ada mempelajari penguasaan teknologi front end. Nah, di sini itu saya mengembangkan keterampilan dalam HTML, CSS, dan JavaScript saya gitu ya, untuk mengubah desain menjadi situs web yang interaktif dan responsif gitu ya. Yang keempat itu saya juga mempelajari tentang pemahaman tren desain modern. Yang namanya desain pasti banyak ininya ya, perkembangannya gitu ya, dari desain yang klasik sampai modern, nanti juga modern yang sekarang bisa disebut klasik, ada lagi yang lebih modern gitu. Jadi pastinya terus berkembang gitu ya pemahaman tentang desain gitu. Nah, di sini tuh saya secara aktif mengikuti tren dan alat desain terbaru gitu ya, seperti Figma, Adobe desain gitu ya, dan prinsip desain responsif untuk memastikan saya itu tetap relevan di industri gitu ya. Nah, selain itu juga saya juga melibatkan diri dalam berbagai proyek desain lah untuk meningkatkan portofolio saya,
Jadi proyek ini itu mencakup pembuatan desain situs web untuk teman, komunitas, atau ya tugas-tugas akademik, tugas kuliah gitu ya, yang berkaitan dengan desain gitu. Nah, hal ini tuh memberikan saya pengalaman nyata dalam bekerja dengan kebutuhan klien dan menerjemahkan ide menjadi desain yang konkret gitu. Di sini saya menyadari ya pentingnya soft skill gitu ya untuk mendukung karir saya sebagai web designer gitu. Jadi oleh karena itu ya teman-teman, saya terus mengasah kemampuan komunikasi saya, terutama dalam menyampaikan ide kepada klien atau tim teknis gitu ya. Kan pastinya akan bersama tim juga nanti. Nah, terutama dalam menyampaikan ide dengan tim, lalu mendengarkan kebutuhan mereka juga dan memberikan solusi terbaik untuk mereka dan untuk project ini gitu ya. Nah, saya juga percaya bahwa perpaduan antara keterampilan teknis, kreativitas, dan kemampuan interpersonal itu akan menjadi modal utama saya gitu untuk meraih kesuksesan sebagai web designer gitu ya. Oke, lanjut ke rangkuman ya teman-teman. Rangkuman dari pertemuan 1 sampai 15 kecapan interpersonal. Jadi teman-teman di minggu pertama itu ada ini kemampuan interpersonal. Di sini tuh menjelaskan definisi dan aspek pentingnya gitu ya. Nah, pada pertemuan pertama ini yang kita pelajari itu dasar-dasar dari kemampuan interpersonal ya. Yaitu kemampuan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain dari 5 aspek penting ini dalam kecapan interpersonal, yaitu ada berinisiatif, terbuka, asertif, memberikan dukungan emosional, dan mengatasi konflik gitu ya. Dan mengatasi konflik gitu teman-teman. Nah, saya juga belajar bahwa keterampilan ini adalah fondasi gitu ya untuk komunikasi yang sukses gitu. Lalu pada minggu kedua, bentar, oke. Lalu pada minggu kedua kita mempelajari filsafat manusia dan eksistensialisme. Oke. Nah, filsafat manusia itu teman-teman membantu kita memahami gitu tentang esensi dan eksistensi manusia secara holistik. Sementara eksistensialisme menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu dalam menentukan makna hidup gitu teman-teman. Jadi hal ini tuh mendorong saya untuk lebih reflektif dan bertanggung jawab atas tindakan saya gitu, baik dalam hubungan pribadi maupun hubungan profesional seperti itu. Oke, untuk yang ketiga kita mempelajari tentang bahasa tubuh atau body language ya. Nah, di sini tuh kita belajar bahwa bahasa tubuh itu menyumbang 55% teman-teman dari total pesan dalam komunikasi gitu. Jadi elemen seperti kontak mata, postur terbuka, ekspresi wajah, dan gerakan tangan itu memainkan peran penting teman-teman dalam menyampaikan pesan secara efektif gitu. Jadi sekarang saya lebih sadar gitu ya akan bahasa tubuh saya dalam berbagai situasi. Bahwa komunikasi itu akan lebih tersampaikan pesannya jika kita sertai dengan bahasa tubuh yang aktif gitu ya, yang secara ya aktif gitu teman-teman ya, sebagai saya menggambarkan situasinya seperti apa gitu ya gitu. Lalu untuk minggu keempat kita mempelajari tentang seni membaca wajah atau face reading. Nah di sini itu teman-teman, face reading atau fisiognomi ini mengajarkan cara memahami karakter seseorang melalui fitur wajahnya teman-teman, seperti matanya, dari dahinya, dan senyumannya gitu. Nah ini juga membantu untuk lebih peka terhadap emosi orang lain dan lebih responsif dan dalam interaksi gitu ya. Jadi jika komunikasi disertai dengan bahasa wajah atau seni membaca wajah, jadi kita lebih lebih dapat membaca gitu ya apa pesan yang ingin disampaikan dari orang tersebut gitu ya, sedih kah atau marah gitu ya, jika kita bisa memahami wajah mereka gitu. Oke, untuk minggu kelima kita itu mempelajari tentang tipe temperamen manusia. Jadi kita itu mengeksplorasi tipe-tipe temperamen. Ada, yaitu ada koleris, ada sanguinis, lalu ada flegmatis, dan ada melankolis. Nah, memahami temperamen manusia ini juga teman-teman membantu saya gitu menyesuaikan pendekatan komunikasi saya dengan orang yang memiliki kepribadian mereka berbeda gitu ya. Gitu. Jadi, nah di sini juga ada ini ya, tipe-tipe temperamennya itu. Koleris itu biasanya orangnya lebih
dominan, tegas, berorientasi pada hasil gitu. Lalu untuk sanguinis yaitu ceria, komunikatif, penuh ide gitu ya. Lalu untuk phlegmatis ada damai, pendengar yang baik dan stabil gitu ya. Lalu untuk melankolis orangnya itu ada perfeksionis, kritis dan detail teman-teman seperti itu. Nah untuk minggu ke-6 kita itu mempelajari tentang DIS personality, DISC personality. Apa sih sistem DIS itu teman-teman? Sistem DIS itu membagi kepribadian menjadi D. Dominance, I. Influence, S. Steadiness, dan C itu compliance. Nah pengetahuan tentang ini itu membantu saya teman-teman bekerja lebih baik dalam tim dengan memahami preferensi dan gaya kerja anggota tim lainnya gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dominance ini? Dominance itu kontrol, target, dan hasil, teman-teman. Seperti itu ya. Orangnya dominan gitu. Influence itu orang yang mempengaruhi ekspresi dan persuasi gitu ya. Nah, untuk steadiness ini orang yang biasanya stabil, konsistensi, dan memberikan dukungan, teman-teman. Dan untuk compliance, aturan, ketelitian, dan analisis gitu ya. Oke, selanjut untuk minggu ke-7 teman-teman, kita itu mempelajari tentang warna dan kepribadian. Jadi setiap warna ini bisa menggambarkan kepribadian seseorang teman-teman. Atau bukan cuma orang gitu ya. Warna juga menggambarkan situasi gitu ya teman-teman. Nah untuk di sini ada contohnya, ada beberapa contohnya. Untuk warna merah itu menggambarkan untuk menggambarkan kepribadian, energi, semangat, dan agresivitas. Untuk warna kuning sendiri yaitu optimisme dan kebijaksanaan. Lalu untuk warna hijau yaitu harmoni dan kesegaran. Lalu untuk warna biru yaitu ketenangan dan stabilitas, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke minggu ke-8. Minggu ke-8 kita mempelajari tentang panca indera dan komunikasi. Nah, pada minggu ini saya itu belajar bahwa komunikasi itu melibatkan semua indera teman-teman. Penglihatan, pendengaran, dan bahkan penciuman juga dapat memengaruhi cara pesan diterima dan dipahami oleh orang lain gitu ya. Contohnya, panca indera penglihatan. Kita akan melihat visual yang menarik untuk meningkatkan pemahaman gitu ya. Jika orang yang berbicara dengan kita itu visualnya menarik teman-teman, kita enak melihatnya. Itu ya kita lebih nyaman gitu ya ngeliatin dia untuk berkomunikasi dengan dia gitu ya. Lalu pendengarannya juga gitu ya, jika orangnya ngomongnya jelas, suaranya jelas gitu ya, maka itu juga akan meningkatkan efektivitas dalam komunikasi tentunya kan. Kalau bicaranya tidak jelas kan kita samar-samar untuk mendengarnya gitu ya. Lalu untuk penciuman juga teman-teman, jika orang yang berkomunikasi atau ruangan untuk komunikasi kita nggak enak gitu ya, penciuman aromanya gitu ya, ya kita lebih baik untuk memilih tempat yang lebih enak untuk disinggahi gitu ya, untuk mengubah suasana gitu ya, agar komunikasi lebih nyaman lah gitu teman-teman. Lalu untuk minggu ke-9 teman-teman kita mempelajari tentang komunikasi efektif. Nah komunikasi efektif itu kita itu membahas betapa pentingnya mendengarkan aktif, memberikan umpan balik konstruktif, dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens. Nah, ini itu keterampilan yang saya gunakan teman-teman untuk memastikan pesan saya itu diterima dengan baik gitu. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk minggu ke-10 kita mempelajari tentang resolusi konflik. Nah, ada 3 langkah teman-teman dalam resolusi konflik, yaitu mengidentifikasi masalah untuk yang pertama, lalu untuk yang kedua ada menciptakan suasana kondusif, lalu yang ketiga kita itu mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak teman-teman gitu ya. Jadi setelah saya mempelajari ini, saya menyimpulkan bahwa menerapkan teknik ini dalam menyelesaikan konflik itu dalam tim itu mungkin hasilnya bisa lebih efektif ya, lebih ya mencari hal positif gitu teman-teman. Setelah mempelajari resolusi konflik ini gitu. Ternyata ada 3 langkah ya. Lalu untuk minggu ke-11 kita itu mempelajari tentang kepemimpinan dan pengaruh. Nah, kepemimpinan yang efektif membutuhkan empati, komunikasi yang jelas, dan pengambilan keputusan yang baik teman-teman. Jadi di sini saya itu belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih berempati dan mendukung anggota tim saya gitu ya. Itu untuk minggu 12 kita itu mempelajari tentang kecerdasan emosional atau EQ. Jadi
Di EKI itu kita itu mempelajari 5 komponen EKI, yaitu ada kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Nah, yang mana ini itu membantu saya memahami dan mengelola emosi saya sendiri serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Seperti itu. Nah, untuk minggu ke-13 kita mempelajari pengambilan keputusan dalam tim. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, kolaborasi, penilaian risiko dan mencapai konsensus adalah kunci teman-teman untuk mengambil keputusan tim gitu ya. Jadi saya itu belajar untuk lebih terbuka terhadap ide orang lain, dan mencari solusi yang saling menguntungkan lah gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk minggu ke-14 teman-teman. Minggu ke-14 ini kita mempelajari tentang motivasi dan peningkatan diri. Jadi motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik itu sangat penting teman-teman untuk mencapai tujuan. Nah, saya juga belajar teman-teman pentingnya refleksi diri dan pembelajaran berkelanjutan untuk terus berkembang gitu ya. Jadi ya motivasi dan peningkatan diri itu penting untuk mengejar ya untuk belajar gitu ya. Oke, untuk selanjutnya di minggu 15 kita itu mempelajari tentang integrasi kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan interpersonal itu mencakup semua aspek gitu teman-teman ya, yang telah dipelajari dan berfokus pada penerapan holistik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi pada minggu terakhir ini teman-teman, eh, kami itu kita itu saya itu merangkum semua integrasi kecerdasan interpersonal ini merangkum semua aspek kecakapan interpersonal dan bagaimana menerapkannya secara holistik gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu teman-teman. Nah, bentar, teman-teman. Nah, untuk fokusnya sendiri, kecakapan interpersonal ini fokus pada membangun hubungan yang sehat, empati, dan kerjasama yang produktif gitu ya teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ke hasil. Nah, ini hasil tes psikotes saya itu mendapatkan hasil tes yang pertama ada ekstrovert. Nah, teman-teman, saya itu ekstrovert ya, yang mana saya itu cenderung lebih berenergi saat berinteraksi dengan orang lain dan menikmati suasana sosialnya gitu. Saya suka suasana keramaian, suasana kolaborasi lah tentunya ya. Lalu yang kedua ada intuitif. Jadi saya itu orangnya cenderung sangat imajinatif katanya teman-teman, dan berpikiran terbuka. Jadi seringkali saya itu fokus pada makna tersembunyi dan kemungkinan-kemungkinan yang jauh ke depan gitu. Saya juga sering memikirkan ya tentang kejadian-kejadian yang bisa kita alami di masa depan gitu ya. Tuh. Jadi yang selanjutnya ada perasa gitu teman-teman. Saya itu cenderung sangat menghargai ekspresi emosional dan kepekaan. Serta saya juga menempatkan empati, harmoni sosial, dan kerjasama sebagai prioritas utama. Nah, saya juga suka untuk meminta pendapat kepada orang lain dan solusi setiap orang gitu ya, sebelum mengambil keputusan. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada persepsi. Saya itu orang yang persepsi katanya. Saya cenderung sangat mudah beradaptasi, santai, dan fleksibel dalam menghadapi situasi. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, jadi setelah membaca rangkuman dari materi 1 sampai 15 tadi, lalu dengan tes personality tadi atau tes psikotes, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan mengembangkan kelebihan saya. Jadi saya itu menyadari bahwa setiap orang teman-teman memiliki kekurangan dan kelebihan ya tentunya. Nah, jadi kekurangan adalah bagian dari diri saya teman-teman yang perlu saya akui gitu dan pelajari untuk diatasi. Itu ya teman-teman. Saya melihatnya sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai penghalang saya teman-teman. Saya tidak akan pernah gitu ya berhenti berusaha untuk meningkatkan diri dan mengatasi kekurangan yang saya miliki gitu teman-teman. Dengan belajar dari pengalaman dan mencari solusi, saya yakin saya dapat mengatasi kekurangan dan mencapai potensi yang lebih maksimal gitu teman-teman. Di sisi lain juga, saya juga berusaha untuk mengembangkan kelebihan saya yang saya miliki ini gitu. Nah, saya ingin terus belajar, memperdalam, dan mengasah kemampuan saya sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain seperti itu teman-teman. Dengan cara meneruskan uh, hal yang sedang saya pelajari sekarang gitu teman-teman ya. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan
tentang review buku ya, review buku. Oke, teman-teman. Jadi di sini itu buku yang saya baca itu teman-teman berjudul Communication Skills Training oleh Ian Tuhovsky, teman-teman. Nah, buku Communication Skills Training karya Ian Tuhovsky ini, teman-teman, adalah panduan praktis gitu ya untuk meningkatkan keterampilan komunikasi baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, teman-teman. Jadi buku ini itu mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan hanya soal berbicara, teman-teman, tetapi juga soal mendengarkan, memahami emosi, dan menggunakan teknik yang tepat dalam berbagai situasi seperti itu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan hal-hal penting yang saya pelajari dalam buku-buku ini, dalam buku ini gitu ya, teman-teman ya, setiap babnya. Oke, jadi pada bab pertama ini, teman-teman, di dalam buku ini dimulai dengan membahas gitu, teman-teman, bahwa komunikasi itu tidak hanya tentang teknik yang tadi sudah saya bicarakan ya, tetapi juga tentang cara kita memandang dunia dan orang lain gitu, teman-teman. Sikap yang positif katanya, teman-teman, empati dan keterbukaan adalah kunci utama, teman-teman, untuk membangun hubungan yang bermakna. Nah, dari buku itu saya membaca kata-kata itu katanya, teman-teman. Jadi saya itu belajar bahwa perubahan besar dalam komunikasi dimulai dengan perubahan pola pikir gitu. Seperti memahami bahwa setiap orang memiliki peta realitas yang berbeda. Nah, setiap orang itu mempunyai ya kebiasaan berbeda-beda gitu, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk bab 2-nya sendiri, teman-teman, di sini itu menekankan, teman-teman, pentingnya introspeksi dalam komunikasi gitu, teman-teman. Jadi mungkin ada pertanyaan seperti ini ya. Apakah pesan saya jelas kan ya, seperti itu, atau seperti apakah saya berbicara secara positif gitu ya, teman-teman. Itu membantu saya untuk menyusun pesan dengan lebih efektif gitu, teman-teman. Jadi saya juga menyadari bahwa pesan yang ambigu atau negatif seringkali menyebabkan miskom gitu, teman-teman. Jadi sehingga saya itu belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata. Nah, memilih kata itu penting juga, teman-teman, untuk menyampaikan pesan yang lebih efektif, yang lebih baik gitu ya, untuk pesan lebih tersampaikan gitu. Oke, seperti itu. Nah, dalam bab 3 ini, teman-teman, di buku ini ada salah satu pelajaran terbesar, teman-teman, bagi saya, yaitu berhenti mencoba membaca pikiran orang lain. Jadi buku ini itu, teman-teman, menjelaskan bahwa asumsi itu seringkali menjadi penyebab utama konflik, teman-teman. Seperti itu. Jadi sebagai gantinya, kita itu harus fokus saja pada fakta-fakta yang dapat diukur dan diamati aja gitu ya. Nah, jadi saya itu menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari dengan memastikan bahwa saya itu berbicara berdasarkan data aja gitu, atau pengamatan yang nyata gitu, bukan asumsi pribadi gitu. Jadi ya sesuai fakta aja. Seperti itu. Nah, untuk bab 4 sendiri di buku ini itu mengajarkan teknik memberikan umpan balik atau feedback gitu ya, teman-teman, untuk membangun tanpa membuat orang lain itu merasa tersinggung gitu, teman-teman. Nah, saya belajar untuk menggunakan pendekatan yang berbasis solusi. Jadi alih-alih memberikan solusi gitu ya, teman-teman, seperti memberikan pujian atas apa yang sudah dilakukan dengan baik sebelum menyampaikan saran perbaikan gitu ya. Jadi kita puji dulu pemikiran mereka gitu ya. Oh ya, udah baik itu, tapi alangkah baiknya seperti ini, bla 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 gitu. Jadi teknik itu tuh sangat membantu saya dalam berkomunikasi dengan teman dan kolega seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bab 5 di buku ini itu mengupas, teman-teman, cara menciptakan percakapan yang unik dan menarik. Nah, salah satu tips favorit saya dalam buku ini adalah penggunaan cerita atau analogi untuk menyampaikan ide yang kompleks gitu. Sebagai seorang calon web designer, saya menyadari pentingnya keterampilan ini itu untuk menjelaskan konsep desain kepada klien atau tim teknis dengan cara yang mudah dipahami gitu. Jadi kita itu mengeluarkan isi pikiran kita dengan cara bercerita gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu bisa lebih efektif untuk menyampaikan cerita gitu, untuk mudah dipahami juga, seperti itu. Nah, untuk bab ke-6 sendiri, buku ini tuh menjelaskan panduan tentang bagaimana cara menjadi pembicara publik yang baik kan ya, teman-teman. Nah, saya itu mempelajari pentingnya latihan, pemahaman audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang kuat untuk memperkuat pesan verbal saya. Nah, bab ini itu sangat relevan, teman-teman, untuk
mendukung persiapan saya dan membuat video ini gitu teman-teman ya, dan presentasi gitu teman-teman. Nah, bagi saya refleksi pribadi tentang buku ini, jadi buku ini itu menurut saya memberikan wawasan yang sangat praktis dan relevan untuk kehidupan sehari-hari teman-teman. Salah satunya, hal yang paling menginspirasi saya adalah bagaimana si Ian Tuhovsky ini berbagi pengalamannya sendiri tentang kesulitan komunikasi di masa lalunya teman-teman, dan bagaimana ia itu berhasil mengatasinya sekarang gitu. Nah, saya merasa termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan komunikasi saya karena saya percaya bahwa keterampilan ini adalah kunci untuk meraih sukses baik dalam karir sebagai web designer maupun dalam hubungan interpersonal saya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, buku ini itu mengajarkan saya bahwa komunikasi bukanlah sesuatu yang instan teman-teman. Jadi komunikasi ini butuh proses pembelajaran yang terus-menerus, membutuhkan kesadaran, latihan, dan kemauan untuk berubah tentunya. Nah, buku ini juga sangat saya rekomendasikan bagi siapa saja yang mau membuat komunikasinya menjadi lebih baik gitu ya, teman-teman. Terima kasih. Mungkin seperti itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.